Breaking news guys, ada info berikut ya, klasemen sementara dari grup B kualifikasi Piala Dunia ronde keempat 2026 zona Asia. Setelah timnas Indonesia mengalami kekalahan atas Arab Saudi dengan skor 3-2, sementara Arab Saudi berada di peringkat pertama dengan perolehan 3 poin dan timnas Indonesia di peringkat ketiga dengan perolehan 0 poin dan Irak di peringkat kedua dengan perolehan 0 poin. Sekali lagi gue bilang di sini timnas Indonesia wajib menang menghadapi Irak apabila ada chance, ada peluang untuk ke ronde 5. Dan di satu sisi Arab Saudi pun juga harus menang dengan Irak. Kalau Irak yang menang menghadapi Arab Saudi, poinnya sama semua 3 poin. Jadi nanti dihitung dari selisih golnya. Tapi yang paling terpenting, fokus pertandingan menghadapi Irak nanti per tanggal 12 Oktober 2025. Sekali lagi, wajib menang lawan Irak. Itu Mark Klok ngapain? Let's go Garuda, bravo timnas Indonesia. Gila. Ini masalah besar, boy ya. Masalah besar. Oke lah, gue pasti setuju kalau Jordi Amat gak main, Nathan gak main, Sananta gak main, Egy gak main ya, Rezaldi gak main. Tapi kenapa Kelvin Verdong, boy? Kelvin Verdong absen menghadapi Arab Saudi. Pertandingan yang sangat penting ya, dengan alasan Kelvin Verdong belum fit. Astaga, bujis. Kelvin Verdong yang gak ada masalah sama sekali gak dimainin. Anjir, sumpah gak tahu udah. Gila lah sumpah. Pertandingan malam hari ini benar-benar mengingatkan gua sama satu pertandingan. Timnas Indonesia harus puas menerima kekalahan di pertandingan pertama menghadapi tuan rumah Arab Saudi dengan skor 3-2. Menurut gua pertandingan ini similar atau mirip dengan pertandingan ketika timnas Indonesia lawan Cina pas masih dipegang sama Sintayong. Karena Coach Patrick menurut gue salah dalam menentukan starting line up. Ya sama aja kayak waktu lawan Cina waktu itu tiba-tiba starting line up-nya aneh ya kan. Nah di match ini dipasangnya Klok berdampingan sama Pelupesi itu yang agak kurang. Bener-bener Klok nggak bisa ngikutin pace atau intensitasnya dari permainan Arab Saudi. Satu posisi lagi yaitu Yakob yang bener-bener hari ini off form banget. Mungkin kalau posisi Yakob diisi Sandy Walsh, posisi Klok diisi sama Haye atau Justin Hapner deh kayak pas Piala Asia. Di starting mungkin hasilnya akan bisa lebih baik. Tapi ya udah, masih ada satu match versus Irak. Kita masih punya peluang untuk lolos ke round 5. Bahkan lolos langsung Piala Dunia pun masih ada peluang karena kita cuma kalah tipis dari Arab. Gimana menurut kalian? Coba tulis di kolom komentar deh. Martin Paes tetap bersinar meski timnas Indonesia takluk dari Arab Saudi. Martin Paes tampil heroik meski skuad Garuda kalah 2-3. Paes melakukan 7 penyelamatan dari 10 peluang emas lawan, termasuk menepis sundulan Feras Albrikan dan sepakan lob Salem Al-Dausari, membuktikan dirinya tetap menjadi tembok kukuh di bawah Mistar meski baru pulih dari cedera hamstring. Selamat tinggal Piala Dunia kali. Kita kalah sama Arab Saudi 3-2. Ya, 2 gol kita tapi gosok voucher. Dapat shot on target juga susah banget, baru dapat setelah Ole Romani masuk. Turun dengan starting lineup seperti ini. Mark Klok main dari awal. Oke. Oh ya udahlah. Tapi mempertahankan Klok selama 100 menit luar biasa. Gua nggak mau banyak komen karena gua takut, ya kan? Tapi ya biar kalian aja yang komen di kolom komentar bagaimana performa Klok selama 100 menit. Nggak cuma Klok, Yakob juga. Ini bukan mau nyalahin, tapi menurut gua di eranya VAR kayak sekarang udah nggak seharusnya lagi narik baju di kotak penalti. Ya, pemainnya juga padahal belum tentu dapet tuh bola. Kali ini Kevin Dix 2 kali penalti yang luar biasa, keren. Di saat wasit sangat adil, sangat tegas, luar biasa bagus yang udah kita seuzon dari awal karena wasit dari Timur Tengah juga, tim kita yang kocak. Sekali lagi ini starting line up-nya. Coba menurut kalian udah tepat belum? Udah babak pertama main hancur, gua kira begitu mulai babak kedua langsung rombak dong. Ternyata kagak, cuman Beckham yang ditarik keluar ganti Eliano dan Ole Romani baru masuk di menit 64 bersama Tom Haye. Dan lebih shocknya lagi, bukan gantiin Klok. Yang digantiin adalah Miliano dan Orat Mangun. Miliano adalah pemain yang paling berbahaya untuk tim kita selama babak pertama loh padahal. Dan guess what? Ole Romani pemain pertama yang bikin shot on target di laga tadi. Jujur gue udah bingung banget ya. Lawan Irak udah nggak se-excited itu. Nggak tahu lagi deh gimana tanggapan. Semua warga Indonesia bela-belain begadang demi apa? Demi nonton timnas Indonesia dan mudah-mudahan lolos Piala Dunia. Tetapi timnas Indonesia yang diasuh oleh Patrick SpongeBob hanya mempertontonkan permainan yang sangat kacau. Entah kenapa ini permainan Indonesia memang tidak seperti biasanya. Hampir semua pemain underperform. Mungkin hanya Martin Paes yang berjuang habis-habisan di bawah mistar timnas Indonesia. Hampir semua pemain ini tiba-tiba underperform.
Entah kenapa mau bahas tentang Sintayong lagi, tapi ini udah bukan saatnya lagi. Dan saat ini entah masih ada kesempatan atau tidak untuk lolos Piala Dunia. Yang jelas melihat permainan tadi, saya tidak yakin timnas Indonesia akan lolos Piala Dunia. Sakitu lah para rusing inti nama kertek gadang tunduh Indonesia aja kieu patut. Jika gagal di ronde 4, Indonesia masih berpeluang ke Piala Dunia. Bagaimana caranya? Timnas Indonesia akan memperebutkan 1 tiket ke Piala Dunia 2026 dengan melawan Arab Saudi dan Irak di grup B ronde 4. Andaikan gagal, pintu Indonesia ke Piala Dunia tidak sepenuhnya tertutup. Mereka bisa bersaing di babak playoff antar konfederasi untuk memperebutkan 2 tiket tersisa. Di sana, Indonesia akan menghadapi tim dari konfederasi lain seperti CAF, CONCACAF, CONMEBOL, dan OFC. Sejauh ini, baru 2 tim yang mengamankan posisi untuk playoff antar konfederasi, yaitu Bolivia dan Kaledonia Baru. Untuk bisa melangkah ke fase tersebut, Indonesia harus minimal menempati runner-up grup B di ronde 4. Setelah itu, melawan runner-up dari grup A yang diisi Qatar, Uni Emirat Arab, dan Oman. Nantinya, laga akan dilaksanakan 2 leg pada 13 dan 18 November. Lantas, bagaimana peluang Indonesia nanti di playoff konfederasi jika gagal di ronde 4? FIFA Mania? Guys, hampir 2 jam sebelum kick-off Timnas Indonesia lawan Saudi. Lihat semuanya guys, ribuan supporter Timnas Indonesia lagi di luar. Kita lagi ditahan sedikit mungkin, tapi ya kita sabar, kita dukung Garuda di sini. Ada ribuan supporter Indonesia yang kumpul hari ini untuk dukung, kasih semangat ke Timnas Indonesia langsung di King Abdullah Sports City Stadium. Saksikan terus. Kita kalau menang melawan Arab, kita hanya butuh imbang saja kan paling tidak. Imbang udah lega kita. Nah bunuh-bunuhan di antara Arab dan Irak. Di tanggal 14 itu rame, kita tenang-tenang gitu. Jadi kuncinya memang di pertama, di pertandingan pertama itu yang krusial lawan kita. Sebelum kita menatap ke Irak. Irak punya pemain-pemain yang bagus-bagus, kita tahu bersama kan. Aiman Hussein bagus, Muhammad Ali juga bagus. Tetapi saya pikir Irak nantilah kedua. Kita fokus dulu ke pertandingan pertama. Itu krusial. Lebih enak zaman STY toh? Netizen mengkritik keras soal keputusan Patrick Kluivert memainkan Jakob Sayuri, Mark Klok, dan Beckham Putra Nugraha menjadi starter di laga Timnas Indonesia versus Arab Saudi. Dalam pertandingan ini, Jakob Sayuri yang menjadi starter di posisi bek kanan menjadi sorotan karena tidak tampil solid di lini pertahanan Indonesia. Bahkan gol kedua Arab Saudi terjadi gara-gara Jakob Sayuri menarik baju Firas Al-Buraikan yang mengakibatkan penalti. Netizen juga mengkritik Mark Klok yang tidak tampil dengan performa terbaiknya. Mark Klok seperti terlihat tidak tampil lepas dalam pertandingan krusial tersebut. Gue bilang ya, salah Kluivert. Dia udah tahu nggak main bagus Jakob, tetap nggak diganti. Dia pasang pemain di babak pertama ternyata nggak jalan. Nggak jalan. Oke, that's fine. Itu bisa terjadi dengan semua pelatih. Yes. Minimal lu ganti langsung di babak Langsung kedua. di babak kedua, Minimal benar. 2 pemain di babak kedua diganti. Betul. Pergantian pemainnya tambah aneh, masih aneh. Iya. Gue sih ya sorry itu ini bukan ini Kluivert, Pastor sama Langsat 3-3 bertanggung jawab. Ya makanya dia mesti menjelaskan ini gitu. Babak pertama kita semua lihat siapa yang jelek, kenapa nggak jalan. Oke. Harusnya awal babak kedua ada pergantian, nggak dilakukan. Iya, dan dilakukan Kenapa di menit lu 80. ganti Sandy Walsh baru menit 85 Betul. gitu loh. Terlalu terlambat. Dari Kak Hanif, gimana Kak ngelihat tadi permainan Indonesia? Satu-satunya yang main bagus di tim Indonesia cuma Martin Pas, itu doang. Betul, man of the match Iya. menurut gue Sama juga tuh. Itses. Dan gue nggak ngerti kenapa Miliano diganti, nggak paham juga. Itu yang gue kesel sih. Beckham sama Ragnar diganti, paham? Nggak kelihatan dua-duanya. Justru Miliano yang punya skill, yang punya speed Iya. malah diganti. Betul. Yang punya flare-flare yang Iya. nggak ada dipunyain pemain lain.